Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andasi Isholisin selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tindakan kelas serta teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenankan, saya Hikmah Kusnanda Hidayah dengan NIM 20201112015 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Berpikir Kritis Siswa SMP dengan Menerapkan Model Self-Directed Learning. Pada bab pertama pendahuluan, saya akan membahas 7 poin yang diantaranya yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, indikator keberhasilan, serta yang terakhir adalah manfaat penelitian. Kemudian yang melatar belakangi penelitian saya yakni pendidikan merupakan salah satu usaha pemerintah dalam mencerdaskan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai modal untuk menghadapi masa yang akan datang. Mengenai mutu pendidikan, dapat dikatakan baik jika proses belajar mengajar pada semua jenjang benar-benar efektif dan efisien, sehingga siswa mencapai kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Salah satu mata pelajaran yang dibahas di sekolah adalah matematika. Menurut James tahun 1976, matematika adalah ilmu tentang logika bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang terkait. Matematika dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Sebagian siswa menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit, sehingga bisa dikatakan menjadi momok bagi sebagian besar siswa. Banyak guru matematika yang mengajarkan materi dengan metode yang kurang menarik dan cenderung konvensional seperti menerangkan, mencatat, dan mengerjakan soal-soal, sehingga hal tersebut membuat rendahnya minat belajar matematika. Diketahui dari hasil studi TIMSS 2007, untuk siswa kelas 8, Indonesia menempati peringkat ke-36 dari 48 negara dalam matematika. Aspek yang dinilai dalam matematika adalah pengetahuan tentang fakta, prosedur, konsep, penerapan pengetahuan, dan pemahaman konsep. Sementara itu, pada hasil tes PISA tahun 2006 tentang matematika, siswa Indonesia juga berada pada peringkat 52 dari 57 negara. Aspek yang dinilai dalam PISA adalah kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, kemampuan penalaran atau reasoning, dan kemampuan komunikasi atau communication. Hasil TIMSS dan PISA dapat dijadikan sebagai informasi bahwasanya masih banyak siswa yang belum mengetahui cara menjawab dengan benar materi ujian matematika menggunakan standar internasional. Tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar menunjukkan ada yang salah dan tidak optimal pada saat pembelajaran matematika di sekolah. Fakta menunjukkan bahwasanya praktek dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang berlangsung selama ini dan hampir semua jenjang pendidikan pada umumnya berlangsung satu arah, yakni guru sebagai pusat pembelajaran. Akibatnya prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika rendah dan siswa kurang menyenangi matematika. Menurut Sunoto tahun 2002, faktor penyebab rendahnya prestasi belajar matematika antara lain disebabkan oleh pola pembelajaran yang dilaksanakan guru, kurangnya minat siswa dalam belajar matematika, dan proses belajar mengajar yang kurang kondusif. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan perubahan model pembelajaran matematika, yaitu suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam belajar matematika. Salah satu model untuk mengatasi masalah tersebut adalah model Self-Directed Learning. Inti dari penggunaan model pembelajaran Self-Directed Learning atau kita singkat SDL adalah penerapan sistem pembelajaran mandiri. Sistem pembelajaran ini dapat mengembangkan siswa untuk lebih aktif dan fleksibel dalam memutuskan apa yang ingin dicapai. Menurut Rahmawati 2010, pembelajaran yang mempertimbangkan keunikan gaya belajar siswa dan memberikan otonomi pada siswa dalam merencanakan pembelajaran, menentukan aktivitas belajar, memonitoring, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri adalah model pembelajaran Self-Directed Learning. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Permasalahan yang dihadapi siswa SMP Nusa Indah dapat diidentifikasi yakni yang pertama, rendahnya pemahaman dan kualitas belajar matematika. Yang kedua, materi atau konsep pembelajaran matematika yang masih dianggap sulit oleh siswa. Yang ketiga, kurangnya mengetahui kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai rata-rata kelas yaitu 62
di mana nilai 62 ini berada di bawah pencapaian KKM yang ditetapkan sekolah, yaitu lebih dari 75. Guru matematika SMP Nusa Indah yang masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan cenderung membosankan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, penelitian difokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis dengan indikator tingkat C4, C5, dan C6 pada taksonomi Bloom yang menggunakan kata kerja operasional menelaah, menganalisis, mengaitkan, membuktikan, mengukur, menafsirkan, membuat, menggabungkan, dan menyimpulkan. Yang ketiga, subjek penelitian adalah siswa kelas 8A. Yang keempat, materi pada penelitian ini adalah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah dengan menerapkan model Self-Directed Learning atau SDL. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model Self-Directed Learning atau SDL terhadap peningkatan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah. Kemudian yang ketiga, bagaimana aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dengan model Self-Directed Learning atau SDL terhadap peningkatan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yang pertama yaitu adalah untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah dengan menerapkan model Self-Directed Learning. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model Self-Directed Learning terhadap peningkatan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dengan model Self-Directed Learning atau SDL terhadap peningkatan berpikir kritis siswa SMP Nusa Indah. Peneliti menentukan kriteria berpikir kritis yang berdasarkan kemampuan menganalisis argumen, mampu bertanya, mampu menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, membuat kesimpulan, keterampilan mengevaluasi dan menilai hasil dari pengamatan. Indikator keberhasilan yang saya ambil yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis siswa dikatakan meningkat jika mampu menyelesaikan tes yang diberikan dengan nilai minimal 75. Yang kedua, banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM minimal 85%. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pembelajaran matematika, dan kegunaannya untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Secara praktis, bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai model Self-Directed Learning atau SDL untuk variasi dalam kreativitas melakukan proses pembelajaran matematika. Guru juga dapat pandangan dan pengetahuan terkait model Self-Directed Learning itu sendiri. Guru juga dapat menerapkan model Self-Directed Learning pada pembelajaran matematika. Manfaat bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembelajaran matematika, serta bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam proses pembelajaran menggunakan model Self-Directed Learning, sehingga nantinya dijadikan sebagai bahan latihan dan pengembangan dalam proses pembelajaran. Kemudian kita memasuki bab 2, kajian pustaka, yang meliputi beberapa poin yakni kajian teori, kajian penelitian terdahulu yang relevan, kemudian kajian berpikir. Memasuki poin pertama yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah kemampuan. Menurut Stephen P. Robbins tahun 2008, kemampuan atau ability merupakan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian atas apa yang dapat dilakukan. Kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan tugasnya secara tepat dan tepat sesuai dengan metode atau standar yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemampuan dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Serta kemampuan fisik ini merupakan
kemampuan yang penting bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan lebih terstandar. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketangkasan, fisik, kekuatan kaki, atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk mengidentifikasi kemampuan fisik seseorang. Kajian teori yang kedua yakni berpikir kritis. Secara garis besar, berpikir merupakan tujuan akhir dari proses belajar mengajar. Precision berpendapat berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses kognitif dan proses mental untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses berpikir terjadi kegiatan penggabungan antara persepsi dan unsur-unsur yang ada dalam pikiran. Kegiatan memanipulasi mental karena adanya rangsangan dari luar membentuk suatu pemikiran, penalaran dan keputusan serta kegiatan memperluas natura yang diketahui untuk memecahkan masalah. Syafruddin Nurdin dan kawan-kawan dalam bukunya mengutip Nasution mengatakan bahwa unsur-unsur keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa yaitu mengamati, melaporkan, mengklarifikasi, memberi label, menyusun dan mengurutkan, menginterpretasi, membuat generalisasi, membuat inferensi dan memecahkan problema. Keterampilan berpikir diarahkan untuk memecahkan masalah, dapat diluwihkan sebagai upaya mengeksplorasi model-model tugas pelajaran di sekolah agar model-model itu menjadi lebih baik dan memuaskan. Kajian teori berikutnya yaitu aktivitas. Aktivitas yaitu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, di mana masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuan semaksimal mungkin. Aktivitas yang timbul dari siswa akan semaksimal mungkin mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan prestasi. Kajian teori berikutnya yakni SDL atau Self-Directed Learning. Pembelajaran self-directed adalah proses pembelajaran yang di dalamnya memacu peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuan diri sendiri untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Tanggung jawab dan kepercayaan individu memiliki peran yang penting dalam keberhasilan belajar. Pembelajaran self-directed mencakup bagaimana seseorang siswa mengoptimalkan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dan belajar secara cepat, tepat terhadap lingkungan atau keadaan sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu SPLDV, yang merupakan dua buah persamaan linear dengan dua variabel atau PLDV yang memiliki penyelesaian disebut sistem. Persamaan linear bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C sebagai persamaan pertama, kemudian PX ditambah dengan QY sama dengan R yang merupakan persamaan kedua. Contohnya, 3X ditambah 5Y sama dengan 7, 2X dikurangi 3Y sama dengan 11. SPLDV di atas merupakan himpunan penyelesaian, di mana X dan Y-nya adalah 4 dan min 1. SPLDV dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, yakni mengeliminasi salah satu dari dua variabel, misal mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai dari variabel Y. Kemudian metode campuran, yang menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Poin yang kedua yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan. Di sini terdapat yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Manggala dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Self-Directed Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 10 SMA Lab Undiksa Singaraja tahun ajaran 2012-2013. Yang kedua, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Swardana tahun 2010 yang berjudul Implementasi Model Belajar Mandiri untuk Meningkatkan Aktivitas, Hasil, dan Kemandirian Belajar Mahasiswa. Yang ketiga, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya pada tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa dan intensitas pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas 11 IPS SMA N1 Pegandon Kabupaten Kendal tahun ajaran 2009-2010. Poin yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kurikulum terbaru yang digunakan di Indonesia saat ini menitik beratkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, fakta yang ditemukan adalah pembelajaran masih terpusat pada guru, sehingga dibutuhkan metode pembelajaran yang menempatkan guru untuk menjadi seorang fasilitator dan belajar bersama dengan murid.
Disposisi matematis yang kuat dalam diri siswa akan membuatnya memandang matematika sebagai sesuatu yang tidak sukar, penting untuk dipelajari, menyenangkan, dan menantang kemampuan diri. Perancangan pembelajaran self-directed learning diharapkan dapat membantu siswa menjadi seorang pembelajar mandiri dan tidak bergantung pada orang lain dengan bertambahnya kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri. Memasuki bab ketiga yaitu metode penelitian. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, jenis dan desain penelitian, yang kedua setting penelitian, ketiga prosedur penelitian, dan yang keempat teknik analisis data. Poin yang pertama yaitu jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK, penelitian tindakan kelas, di mana dalam penelitian ini akan dilakukan sebuah tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas. Secara umum dalam PTK terdapat 4 tahap yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau action, pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting. Poin yang kedua yaitu setting penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Nusa Indah yang terletak di Jalan Kenangan Bersamamu nomor 104 Osaka pada tahun ajaran 2022-2023. Lingkungan fisik sekolah ini dalam keadaan baik. Hal ini dapat dilihat dari cara mengatur dan memelihara kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan ruang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwasannya suasana yang ada di sekolah mendukung proses belajar dan mengajar yang baik. Kemudian waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester gasal atau pada semester 1 dengan waktu penelitian dilaksanakan di bulan Maret sampai April pada tahun 2002 di semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 dengan menyesuaikan jadwal pelajaran matematika pada kelas 8. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung saat melaksanakan penelitian di SMP Nusa Indah. SMP Nusa Indah adalah salah satu sekolah swasta di Osaka, Jepang. Sekolah ini memiliki 12 kelas yang dibagi menjadi 4 kelas untuk kelas 7, 4 kelas untuk kelas 8, dan 4 kelas untuk kelas 9. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kelas 8B. Jumlah siswa dalam kelas 8B tahun ajaran 2022-2023 adalah 36 orang siswa, yang termasuk dalam data primer. Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi, serta hasil tes uji pemahaman siswa, serta temuan-temuan yang diperoleh saat proses penelitian. Untuk tes uji pemahaman siswa dan wawancara dipilih 3 subjek untuk dianalisis hasil pekerjaannya. Masing-masing subjek tersebut adalah siswa dengan perolehan nilai tertinggi, nilai menengah, dan nilai terendah. Poin yang ketiga adalah prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan beberapa siklus, di mana setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Untuk siklus yang pertama, pada tahap perencanaan, langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini, yang pertama, menyiapkan materi yang akan diajarkan yaitu sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menerapkan model self-directed learning. Yang ketiga, membuat tes evaluasi atau post-test untuk siswa. Yang keempat, membuat lembar observasi siswa dan guru. Yang kelima, membuat lembar kerja kelompok peserta didik atau LKKPD materi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Pada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, yaitu dengan menerapkan model Self-Directed Learning atau SDL. Saya bertindak sebagai observer dan guru sebagai pelaku tindakan. Setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan dan setiap siklus terdapat langkah-langkah model Self-Directed Learning atau SDL. Pada akhir siklus juga akan dilakukan post-test sebagai evaluasi yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Kemudian tahap ketiga yaitu observasi.
Tahapan ini berlangsung secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan oleh observer berdasarkan panduan lembar observasi. Hal yang harus diamati oleh observer adalah terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat. Pada proses ini, nantinya akan dibutuhkan instrumen pengumpulan data. Tahap keempat yakni tahap refleksi. Pada tahap ini dilakukan pengkajian secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis data yang kemudian dilakukan refleksi. Hasil refleksi digunakan sebagai dasar dalam merencanakan perbaikan yang dilakukan dalam tindakan siklus berikutnya apabila siklus sebelumnya masih belum menemui indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Kemudian pada siklus 2, pada dasarnya pelaksanaan siklus 1 dan 2 adalah sama. Perbedaannya pada siklus 2 merupakan penyempurnaan pada siklus sebelumnya berdasarkan hasil refleksi sebelumnya. Setelah data pada penelitian ini terkumpul, kemudian dilakukan yang namanya analisis data. Data yang akan dianalisis yaitu dari hasil belajar siswa atau post-test dan aktivitas siswa. Pada data aktivitas siswa dan guru dalam model Self-Directed Learning atau SDL dianalisis dengan teknik statistik deskriptif yaitu dengan persentase, di mana rumusnya merupakan TP sama dengan NA dibagi dengan NAS dikali 100%, di mana P atau TP di sini merupakan persentase aktivitas siswa atau guru dan NA merupakan jumlah skor yang akan dipresentasikan. NAS merupakan jumlah skor maksimal semua komponen yang diambil. Selanjutnya, pada aktivitas tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu aktivitas siswa aktif dan aktivitas siswa pasif. Aktivitas siswa tergolong aktif adalah aktivitas ketiga sampai aktivitas ketujuh, dan aktivitas siswa tergolong pasif adalah yang pertama, kedua, dan kedelapan. Pada hasil persentase aktivitas siswa dengan rumus persentase di atas dibuat kesimpulan bahwasanya siswa dikatakan aktif jika jumlah nilai persentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari jumlah nilai persentase aktivitas siswa pasif. Kemudian, sedangkan untuk aktivitas guru dikatakan berhasil dalam mengelola pembelajaran jika persentase waktu yang digunakan melakukan setiap aktivitas sesuai dengan alokasi waktu yang termuat dalam RPP dengan nilai persentase aktivitas guru mencapai lebih besar sama dengan 71% atau termasuk ke dalam kategori penilaian minimal baik. Penentuan kesesuaian aktivitas guru berdasarkan pencapaian waktu yang telah ditetapkan dalam penyusunan RPP dengan penerapan model Self-Directed Learning atau SDL pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian analisis data yang kedua yaitu data hasil belajar. Data yang akan dianalisis berikutnya yaitu data hasil belajar. Pada data hasil belajar yaitu menggunakan jenis soal yang diberikan berupa tes uraian untuk setiap siswa pada akhir pembelajaran. Jumlah butir tes yang digunakan adalah 5 nomor soal untuk masing-masing pertemuan. Siswa yang tuntas belajarnya adalah siswa yang mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 75. Karena KKM Matematika di SMP Nusa Indah kelas 8 adalah 75. Setelah diperoleh skor evaluasi, pada tahap selanjutnya adalah dengan menghitung ketuntasan belajar mereka secara keseluruhan dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar, di mana rumusnya adalah P sama dengan N kecil dibagi dengan N besar dikali 100%, di mana P merupakan persentase ketuntasan belajar secara seluruhnya, dan N kecil merupakan jumlah siswa yang tuntas belajar, dan N besar merupakan jumlah seluruh siswa. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya pada kesempatan kali ini. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.